Selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami berada di Labuan Bajo bagian utara. Dari sini Bapak Ibu bisa melihat sebentar lagi akan sunset persis di atas Pulau Komodo. Ini adalah kawasan Karanga di Labuan Bajo bagian utara. Dan juga kalau kita memperhatikan, ini juga adalah bagian dari di bagian selatannya. Itu kita melihat itu ada bukit di sana. Bukit itu adalah yang sedang dalam sengketa sekarang, 30 hektar tanah Pemda yang masih ditangani oleh Kazati NTT di Kupang. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, kita saat ini meminta pendapat dari seorang advokat, Aziz Dewarnaya Saha. Selamat sore Pak. Selamat sore. Mohon waktunya di tengah-tengah olahraga ini untuk bisa memberikan opini atau pendapat mengenai sidang MK yang terjadi kemarin di Jakarta. Saya dari Forum Pemantau Penegakan Hukum dan Demokrasi di Manggarai Barat ingin mendapat info dari Bapak. Silakan. Ya, terima kasih. Selamat sore Pak John. Ini sengaja kita berada di daerah ini, di daerah Karanga, yang dimana daerah ini juga menjadi sengketa, ya. Ini ada sengketa 30 hektar, di sana ada katanya ada mafia tanah segala macam. Sekarang sudah disidangkan. Tapi bukan tentang itu. Saya mau bicara tentang sidang kedua terhadap perkara pilkada Manggarai Barat yang sekarang sudah disidangkan di Mahkamah Konstitusi. Pada sidang kedua ini tentu sidang di mana para pihak yang hadir di Mahkamah itu menyampaikan jawabannya terhadap kepada majelis hakim. Nah, para pihak yang menyampaikan itu tentu terbatas. Ya, dalam hal ini itu yang memberikan jawaban itu adalah pihak terkait melalui kuasa hukumnya. Ya, pihak terkait ini adalah KPU, ya. Itu sudah disampaikan di hadapan majelis apa jawaban-jawaban mereka. Yang kedua, ada jawaban pihak terkait, dalam hal ini yang diwakilkan oleh pengacara mereka. Disampaikan juga jawaban mereka kepada majelis itu di sidang kedua. Dan juga ada Bawaslu, ya, sebagai pihak terkait. Nah, pada sidang kedua ini saya ingin berkomentar dua hal. Saya memiliki catatan dua hal. Saya menemukan yang pertama, majelis hakim itu mengkritik keras, ya, kepada KPU dan juga pengacaranya terhadap ketidakmampuan, ya, mereka menghitung selisih persentase hasil suara itu, ya, hasil yang sekarang disengketakan. Mereka menghitungnya itu dua versi. Yang pertama adalah 2,6%, yang kedua adalah 2,65. Sehingga majelis mengatakan Anda harus hati-hati mana yang benar, 2,6% kah atau 2,65. Sehingga saya membacanya bahwa ini kedunguan juga, ya, kedunguan karena mereka tidak teliti dan tidak cermat menyampaikan jawaban itu kepada majelis. Karena ini terkait data. Salah kita menghitung, salah juga. Dan ini fatal. Dan itu ditemukan pada jawaban sidang kedua yang dilakukan, yang dibacakan oleh pengacara KPUD, ya. Yang kedua adalah saya tidak menemukan jawaban, ya, dari mereka terkait dengan bentuk-bentuk kecurangan. Mereka tidak mengakui itu bahwa ada kecurangan yang terjadi pada pilkada Mabar. Walaupun pada gugatan pemohon itu yang saya tahu bahwa mereka juga memasukkan unsur-unsur kecurangan yang terjadi pada pilkada Mabar. Tapi di jawaban itu at least mereka tidak mengakui ada kecurangan. Bahkan itu tidak ada. Begitu juga dari pihak Bawaslu. Mereka tidak mengakui bahwa ada kecurangan yang terjadi di pilkada Mabar. Dan katanya tidak pernah ada yang melakukan laporan atau pengaduan terkait dengan kecurangan itu. Nah, kita bisa lihat, ya, apakah jawaban mereka itu adalah kebenaran atau jangan-jangan ini sebuah pembenaran. Nah, pada sidang kedua ini tentu tidak ada sanggahan, ya. Mereka hanya boleh menyampaikan jawabannya kepada majelis hakim, dan pada fase berikut majelis hakim akan membuat kesimpulan, ya, di mana kesimpulan itu nanti akan diputuskan dalam sidang yang kita sebut dalam putusan dismisal.
Di sana nanti akan diketahui bahwa apakah perkara sengketa pilkada Manggarai Barat dilanjutkan atau tidak.